Halo, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di Purbalingga dan sekitarnya. Kita bersama-sama mensyukuri akan berkat karunia Tuhan, karena Tuhan menyertai perjalanan kehidupan gereja kita selama 154 pada hari ini. Dan oleh karenanya kita akan bersukacita, mensyukuri akan nikmat karunia Tuhan. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Bapa, Engkau sungguh baik dan amat baik di dalam kehidupan kami, yang menyertai sepanjang kehidupan gerejamu di tempat ini. 154 tahun Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau berjuang bersama-sama perjuangan gerejamu di tempat ini. Dan oleh karenanya kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir ke tengah-tengah kami. Engkau mengurapi, menguasai kami. Bahkan kami Engkau mampukan belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu bagi kehidupan gereja ini. Dan oleh karenanya buka mata hati kami, pemikiran dan hidup kami ya Tuhan. Demikian pula dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Engkau akan topang, Engkau akan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 154 tahun. Waktu yang tidak sebentar, waktu yang tidak singkat. Tuhan terus-menerus menopang kehidupan kita. Itu artinya Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Samuel 7 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya akan mengulangnya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, kita akan bersama memahami firman tadi di bawah sebuah tema terus merasakan penyertaan Tuhan. Terus merasakan penyertaan Tuhan. Saudaraku, tahu nggak bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya memunculkan banyak hal yang negatif dalam kehidupan kita, tetapi coba lihat, ada banyak hal yang positif karena COVID-19 membuat manusia menjadi kreatif, menjadi manusia yang cerdas, manusia yang mau belajar. Dan dari hal itu kita tahu, sekarang ini muncul banyak sekali cerita, muncul banyak sekali lagu, muncul banyak sekali puisi, muncul ramalan. Dan orang-orang menjadi analis. Orang yang dimampukan untuk menganalisis banyak hal berkaitan dengan COVID-19. Dan yang pasti muncul banyak sekali kreator. Saudara-saudara, saya tertarik dengan dua hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ramalan. Konon kabarnya COVID-19 ini terjadi karena ada tahun kembar atau angka kembar di sana. 2020 artinya 20 dan 20. Lalu saya mencoba untuk berpikir, apakah ada tahun-tahun kembar yang lain? Oh, ternyata banyak. Kita melihat 18. Ada yang sudah pernah mengalami? Tentu belum. Karena gereja ini pun lahir di tahun 1866. Artinya jauh sebelum gereja ini lahir ada tahun kembar di sana. Orang Jawa mengatakan pagebluk. Setelah itu ada tahun 1919. Di mana gereja ini sudah tumbuh berkembang di dalamnya. Dan tentu kalau itu ada pagebluk, gereja ini pun mengalaminya. Saya belum termasuk di dalamnya. Tetapi yang saya, yang kakung lahir 1901, yang putri 1902. Artinya mereka, beliau-beliau sudah dewasa. Tetapi saya lupa, apakah beliau-beliau ini sempat menceritakan masa-masa pagebluk pada tahun itu, kalau memang ramalan itu benar. Dan nampaknya tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang konon kabarnya menghebohkan bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Dan seumur umur memang saya baru merasakan yang sekarang ini. Harus tinggal di rumah sekian bulan. Ya, walaupun ada banyak yang dikerjakan di sana. Saudaraku, yang kedua, bagaimana orang menjadi analis? Analis tentang situasi kondisi yang berlangsung pada saat ini. Dan saya tertarik terhadap tulisan tanggal 26 April di Facebook. Bahkan malam hari 26 April, Presiden Jokowi juga mengungkapkan salah satu hal di dalamnya. Analisa itu apa? Analis itu apa? Saudaraku, konon kabarnya virus ini akan tunduk pada kebersihan. Jadi, kalau ada situasi kondisi yang bersih, orangnya bersih, COVID itu akan lalu. Virus itu akan takut dan meninggalkannya. Tapi coba lihat,
Apa yang terjadi? 135.000 orang meninggal di Italia. Kenapa analis ini menyebut Italia? Karena konon kabarnya Italia adalah negara terbersih di Eropa. Analis yang berikutnya mengatakan virus ini akan tunduk pada panas matahari sehingga kita diminta untuk berjemur. Jamnya beragam. Ada banyak orang yang mengatakan jam 9, ada orang yang mengatakan jam 10, ada orang yang mengatakan jam 11, ada yang mengatakan jam 2 siang. Dan nampaknya Presiden Jokowi juga mengungkapkan tanggal 26 April malam, karena kita ini di dalam situasi negara yang ada katulistiwanya, sehingga kita akan segera terhindar dari virus itu karena panasnya cukup. Tetapi coba kalau kita melihat 67.000 orang meninggal di Iran. Apakah Iran kurang panas sehingga banyak orang yang meninggal di sana? Konon kabarnya virus ini takut pada orang yang berhati-hati dan terjaga hidupnya. Tetapi mengapa Pangeran Charles dan beberapa anggota keluarga kerajaan juga terkena juga? Virus akan menyerang orang-orang yang ceroboh, yang kotor, yang tidak mampu menjaga diri dengan baik. Tapi lihat di sana, di jalanan. Bukankah orang-orang gila, orang-orang yang terkena gangguan jiwa akut, yang makan saja dari tong sampah, atau orang-orang yang menjadi pekerja keras, penggali kubur, tukang becak, kuli panggul. Saya tidak mengatakan bahwa mereka hidup kotor, tetapi bukankah mereka hidup di lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya? Dan apa yang terjadi? Nampaknya mereka banyak yang terhindar dari COVID-19. Lalu kita juga bertanya-tanya, mengapa banyak tenaga medis yang meninggal? Apakah mereka tidak disiplin? Apakah pakaian mereka kurang rapat, tidak memenuhi standar, dan kurang menjaga kebersihan? Menjadi tanda tanya besar dalam hidup kita. Bahkan ada orang yang berteori apakah orang-orang yang dekat dengan Tuhan terhindar virus. Itu juga yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau tanggal 30 April saya ditelepon pagi-pagi telepon, lalu menanyakan pendapat saya tentang bagaimana hamba Tuhan yang terpapar, terkena dampak dari virus ini. Kurangnya apa orang yang dekat dengan Tuhan? Hello, banyak hamba-hamba Tuhan yang juga terkena dampaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita lalu mencoba untuk berpikir hening sejenak. Ternyata COVID-19 membuka pikiran kita bahwa Tuhan punya kehendak bebas. Tuhan bukan hamba kita. Tuhan tidak mampu dibatasi oleh ruang dan waktu dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa direh. Yang berikutnya, tanpa Tuhan kita ini hanyalah seonggok debu, saudara. Kita tidak memiliki arti apapun di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, logika dan teknologimu tak ada apa-apanya saat Tuhan sudah menjatuhkan pilihan, menjatuhkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan yang bebas, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak bisa diatur, Tuhan yang tidak bisa dibatasi, tentu mampu menggunakan apapun demi kebaikan umat yang dikasihinya. Dan inilah latar belakang ayat kita sore hari ini. Kita mengingat bangsa Israel. Di sana mereka sombong, angkuh jumawa,
merasa menjadi bangsa pilihan, merasa sebagai putra sulung, merasa yang paling disayang. Bahkan senantiasa yakin akan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka, karena di dalam hidup mereka ada tabut perjanjian Allah yang sudah dikembalikan oleh bangsa Filistin. Mereka meyakini bahwa ketika tabut perjanjian itu ada bersama dengan mereka, tabut perjanjian menjadi simbol kehadiran Allah di atas muka bumi. Dan mereka yakin ketika tabut itu ada, Tuhan ada dan menyertai mereka. Tetapi sekarang nampaknya Tuhan yang berdaulat itu memakai bangsa Filistin untuk mendidik bangsa Israel selama 20 tahun. Untuk terus bersandar pada Allah, untuk terus mendekatkan diri pada Allah, bertobat, menyesali dosa-dosanya, dan tidak lagi mengandalkan dewa-dewa, kekuatan pemikirannya sendiri. Tuhan itu bisa mengasihi siapa saja. Tuhan bisa menggunakan sesuatu untuk batu uji iman seseorang. Walau ada tabut, tetapi tanpa rasa takut pada yang disimbolkan, tentu akan percuma. Dan munculnya batu pertolongan, Ebenezer, menandai pertobatan mereka. Ebenezer menjadi alat untuk menyadarkan mereka bahwa Allah itu bebas. Menyadarkan mereka bahwa setiap peristiwa mampu menjadi alat uji untuk semakin dekat pada Allah. Demikian pun dalam kehidupan GKJ sebagai gereja, saudara. Perjalanan 154 tahun tentu penuh dengan dinamika. 1866 di rumah Bapak Paulus Koteksan, baptisan itu dilaksanakan. Artinya sejak 5 Mei 1866 gereja ini sudah ada. Gereja ini sudah dinyatakan, dan mulai saat itu Tuhan menyertai kehidupan umat. GKJ Purbalingga, pemikiran saya, bukanlah gereja yang flat menjalani hari-harinya. Kadangkala gereja ini naik, kadangkala turun, lalu mendatar, turun lagi, mendatar, lalu naik, dan seterusnya. Gereja ini pun mengalami pasang surut kehidupan. Tetapi apakah dengan demikian Tuhan lalu melupakan kehidupan gereja beserta dengan isinya? Apakah lalu Tuhan abai terhadap perjalanan kehidupan warganya? Tentu tidak. Karena di dalam setiap sejarah kehidupan selalu ada batu pertolongan. Sehingga di sanalah kita diingatkan, sampai di sini Tuhan menolong kita dan akan terus menolong kita. Beranjak dari 1866 ke 1867 sampai 2020. Di sanalah Tuhan meletakkan batu itu sebagai pengingat bahwa Tuhan terus menopang kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di dalam situasi yang tersulit ini, kita pun percaya batu pertolongan itu ada. Di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap warna kehidupan, Tuhan hadir. Tuhan memampukan kita untuk bertahan, memiliki kekuatan. Karena di sanalah Tuhan yang bebas, Tuhan yang berkehendak akan terus-menerus merancangkan kehendaknya bagi kita. Dan ketika rancangan itu terjadi, di dalam situasi yang sulit ini pun kita masih mampu
melihat ada batu pertolongan dalam kehidupan gereja ini. Kita terus berjuang. Kita terus berharap. Kita terus merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang menilik setiap hati. Engkau pula yang menyertai sepanjang kehidupan gerejamu di tempat ini. 154 tahun perjalanan itu boleh kami lalui. Dan oleh karenanya di tanggal 5 Mei 2020, kami pun mendirikan batu itu, Ebenezer, batu pertolongan, di mana kami boleh menyadari sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan Tuhan akan terus-menerus menolong kami. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Beri kesentosan untuk kami boleh berpegang pada iman kami. Kalau COVID-19 menjadi batu uji bagi kami, mampukan kami kuat ya Tuhan. Mampukan iman kami terus bertumbuh. Menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang cerdas menghadapi situasi yang sulit ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus-menerus berupaya untuk membebaskan kami dari COVID-19. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya dan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Kami berdoa untuk pejuang-pejuang, siapapun mereka, di dalam kondisi mereka, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bukan hanya dirinya tetapi juga keluarganya. Tuhan berkati. Warga jemaatmu di GKJ Purbalingga yang letih, lesu, dan berbeban berat akan setiap persoalan kehidupan mereka, baik yang mengalami sakit penyakit, baik yang mengalami penurunan kesehatan dalam tubuh mereka, baik orang-orang yang Kau beri umur panjang tetapi waktu hidupnya bahkan sisa tenaganya terkuras habis. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami keretakan dalam kehidupan berumah tangga, bagi kehidupan warga jemaatmu yang mengalami kesulitan ekonomi, bagi jemaatmu yang kesulitan untuk mencari jodoh, mencari pekerjaan, bahkan terus-menerus mengharap momongan di dalam kehidupan mereka, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Dan kami memohon, biarlah Tuhan terus-menerus ada bersama menyertai kami GKJ Purbalingga. Dan kami boleh mengakhiri persekutuan ucapan syukur kami dengan damai sejahtera yang Engkau curahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Sambil kami juga mengingat akan keberadaan kehidupan kami yang seringkali mengecewakan Tuhan. Oleh karenanya biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Egois, kesombongan, keangkuhan, jumawa kami, Tuhan salibkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan inilah seru doa permohonan kami. Kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita sambil mengingat bahwa kalau 154 tahun Tuhan menjagai kita, itu artinya Tuhan peduli kepada kita. Kita ungkapkan pujian, Allah peduli.
Rudiarto Budi Prasetyo, juga selaku kepala rumah tangga di dalam Rudiarto's Family, Rudi, Yuli, Endah, dan Well, juga sebagai pendeta GKJ Purbalingga, saya mengucapkan selamat ulang tahun gereja kita, gerejaku, gereja kami, GKJ Purbalingga. Kita terus berjalan dan di tahun 154 ini kita akan berjalan bersama dengan Dia yang sudah meletakkan dasar bagi kehidupan kita. Happy birthday to you.